Sandiwara vonis dan putusan kasus pembunuhan Vina itu sangat janggal sekali kita lihat. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu hanya melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru menghina pengadilan menurut saya. Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Nasib tragis yang menimpa Vina dan Eki pada tahun 2016 silam memang begitu kelam. Kasus hukumnya tak sama kelamnya. Proses penyidikan, jalannya persidangan, hingga putusan pengadilan disebut-sebut menyesatkan lantaran syarat dengan kejanggalan. Pengacara Hotman Paris yang juga menjadi kuasa hukum keluarga mendiang Vina mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim pencari fakta. Menurut Hotman, pembentukan tim pencari fakta merupakan satu-satunya cara untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Vina. Desakan Hotman Paris mengenai pembentukan tim pencari fakta mendapat dukungan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Di tengah banyaknya suara lantang yang menyoroti kinerja penyidik kepolisian dan proses peradilan yang diduga penuh kejanggalan. Desakan Hotman akhirnya terdengar juga sampai ke istana. Menteri Kominfo Ari Budi menyebut jika Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar kasus tewasnya Vina diungkap secara transparan, agar tidak mengundang kecurigaan. Mengingat saat ini profesionalisme Polri tengah menjadi sorotan tajam terkait sejumlah hal, tidak terkecuali penegakan hukum yang dianggap sejumlah pakar dilakukan secara ugal-ugalan. Lantas, apa tanggapan Polda Jawa Barat atas tudingan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penyidik saat menangani kasus tewasnya Vina yang kini begitu pelik? Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu hanya melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru menghina pengadilan menurut saya. Dia nggak ngerti kali itu pencari fakta itu apa gitu. Ketika adanya ketidakpercayaan pada lembaga peradilan, polisi, jaksa, hakim, karena kan mereka antara saling terkait gitu. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung?
kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan kalau saya pribadi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Dan saya tidak mempercayai semua isu yang berkembang selama ini ya. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple gitu. Sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya. Kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya yang terjadi gitu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong di media. Salah satu yang menjadi sorotan ialah hilangnya 2 nama DPO dalam kasus tewasnya Vina. Hotman dan Otto Hasibuan yang menjadi kuasa hukum 5 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dengan tegas mempertanyakan dihapusnya 2 nama DPO yang dianggap fiktif. Tidak hanya Hotman, sejumlah kalangan juga mempertanyakan hal yang sama. Mereka menduga adanya kesalahan prosedural yang dilakukan tim penyidik saat menangani kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam. Dan berikut kecurigaan Hotman yang mempertanyakan dihapusnya 2 nama DPO yang sebelumnya disebutkan dalam pengadilan. Sandiwara vonis dan putusan kasus pembunuhan Vina itu sangat janggal sekali kita lihat. Polisi dari awal ada 4 atau 5 DPO, akhirnya jadi 3. Sekarang tinggal 2. Tinggal 1. Terakhir tinggal Peggy. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Ya nggak perlu dong. Itu DPO sekarang sudah disidik kok. 1. Nanti yang 2 lagi kalau seandainya ketemu yang ada dan bisa disidik, itu ya pasti akan dicari lagi asalkan ada bukti awal. Penyidikan itu dilakukan asal ada data awal untuk menentukan orang itu jadi tersangka, baru terus. Nah kalau yang 2 itu walaupun sudah putusan pengadilan dulu, kan dicabut keterangan untuk mereka itu. Yang ada cuma si Peggy ini ada tambahan. Itulah bisa dilakukan penyidikan. Bukannya yang 2 dulu dihitung, kemudian kita dianggap apa itu yang mengatakan polisi menghilangkan DPO itu menghina pengadilan. Justru yang menuduh pengadilan sesat itulah yang menghina pengadilan menurut saya. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak apa, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang gitu. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah. Yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power
ya tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya. Kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Di sisi lain, Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana dalam kasus tewasnya Vina bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas belum lama ini mengumpulkan sejumlah saksi untuk membuktikan jika Saka tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina tahun 2016 lalu. Seperti diketahui, Farhad Abbas akan mengajukan PK untuk kliennya Saka yang diduga menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat kepolisian kala itu. Lantas, apa kata Farhad Abbas mengenai peluang Saka Tatal terkait PK yang akan diajukan? Ya, saya yakin banget karena tidak ada keraguan-raguan dalam hal membela kebenaran, karena mereka sudah menantang untuk sumpah pocong bahwa walaupun sudah menjalani hukuman dan bebas merdeka seperti orang biasa, tapi mereka tidak ikhlas ketika mereka tidak melaksanakan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran itu, di samping melakukan upaya peninjauan kembali. Ya, semoga aja kasus ini cepat selesai. Kalau pengadilan anak tepat dan cepat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hakim menyampingkan pembelaan terhadap pledoi daripada pengacara Saka Tatal? Kenapa hakim tinggi, ya hanya Saka Tatal yang melakukan banding? Mengatakan tidak ada memori banding. Kenapa pengadilan yang sudah menerima, sudah ada surat berita acara penerimaan, kenapa tidak mengirim ke pengadilan tinggi gitu? Nah, inilah yang kita anggap suatu kejahatan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ada kejanggalan dalam vonis Masal 340 pembunuhan berencana seumur hidup. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Kalau hakim yakin ini merupakan malpraktek dalam proses persidangan dilakukan oleh oknum hakim bekerjasama dengan jaksa maupun polisi, ya tolong dirubah, tolong diperbaiki. Karena ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Polri, tapi oknum. Mungkin oknum yang tersusupi sehingga mungkin dibayar untuk mengaburkan pembunuhan atau kejadian sebenarnya. Selama masih ada orang yang tidak salah di penjara, maka negara Indonesia, rakyat Indonesia sama juga akan dipenjara juga, mungkin di dunia dan di akhirat. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu apa yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini ada salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.